jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Kita kembali dalam program gereja Intim dengan Allah. Mari kita naikkan satu buah lagu, Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku bersarah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Shalom, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Renungan kita Kamis 19 Januari 2023 bertema Rancangan Allah tepat pada waktunya. Bacaan diambil di kitab Kejadian dari pasal 19 sampai 21. Tema ini berpusat di Kejadian pasal 19 ayat 29a. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara kekasih. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Saudara, pencipta waktu adalah Allah. Allah menciptakan siang untuk kita bekerja dan malam untuk beristirahat. Dia juga menetapkan musim dalam
setahun dan musim kehidupan, bahkan Allah berkuasa untuk memusnahkan. Kita bisa bandingkan dengan kitab Kejadian 7 ayat 12 sampai 24, kisah tentang air bah pada masa Nabi Nuh. Saudaraku, rancangan Allah juga tepat pada waktunya. Dari awal penciptaan, Tuhan menciptakan dengan urutan waktu yang sedemikian rupa sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Semesta alam telah diciptakan oleh Allah. Itulah yang disebut kejadian atau penciptaan pada mulanya. Kemudian dalam minggu penciptaan yang ke-6 hari lamanya itu, Tuhan menciptakan alam semesta dan seisinya. Dikutip dari buku Pengantar Hidup Sehat, Siram Zaman yang ditulis oleh Gun-Gun Gunansa, berikut adalah urutan penciptaan alam semesta oleh Tuhan menurut Alkitab. Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi, di mana bumi masih dalam keadaan kosong dan belum ada kehidupan di dalamnya. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, bagaimana Tuhan menjadikan terang, lalu dipisahkan terang itu dari pada gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala yang juga masih dalam keadaan kosong dan belum ada benda-benda langit di dalamnya. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau, dan gunung-gunung. Di hari yang sama, Tuhan juga menciptakan lautan dan tumbuhan. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 9 sampai ayat ke-13. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Hari kelima, Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik di darat, air, maupun di udara. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Dan hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia untuk tinggal dan beranak cucu di bumi dan mengusahakan apa yang ada di bumi. Itu bisa kita baca di Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Tidak hanya masalah penciptaan, Allah juga mengatur waktu hidup untuk manusia dan ciptaannya yang lain. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berduka. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan. Saudaraku, Allah menciptakan waktu sehingga manusia juga dapat mengatur hidupnya sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Manusia dengan akal budi yang diberikan kepadanya menggunakan waktu yang Allah berikan untuk mengatur berbagai macam pekerjaan yang harus ia lakukan dan untuk menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bersekolah, ada waktu untuk bertemu dan sebagainya. Saudaraku, salah satu karya Allah yang terbesar adalah karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana rancangan Allah tepat pada waktunya, yaitu Allah berdaulat mengatur sejarah dan orang-orang yang terlibat dalam karya keselamatan itu dengan sangat detil dan luar biasa. Kita bisa lihat Allah menghadirkan Kristus di masa pemerintahan Romawi di mana banyak akses jalan. Kemudian membuka perjalanan ke berbagai tempat. Ini mempersiapkan jalan bagi penyebaran berita Injil melalui massa
penganiayaan orang Kristen di kemudian hari. Pada masa kelahiran Yesus juga dilakukan sensus besar, sehingga semua orang harus kembali ke tempat masing-masing, menggenapi kelahiran Yesus di Betlehem sebagaimana nubuatan dalam Alkitab. Berkenaan dengan rancangan Allah terkait dengan waktu, Yesus juga mencontohkan kepada kita betapa pentingnya kita bertindak tepat waktu. Ia sering berkata, waktunya belum tiba. Dan ketika tiba waktunya bagi Yesus menghadapi salib, ia pun mempersiapkan murid-murid untuk itu. Ketika kita tahu dan menyadari bahwa rancangan Allah tepat pada waktunya, maka kita berani menaruh segenap harapan, bahkan pergumulan kita ke dalam tangan kasih Allah. Karena kita tahu bahwa Allah bekerja tepat waktu sesuai dengan kuasanya. Jadi kita tidak perlu khawatir menjalani hidup ini. Sudah semestinya sebagai manusia yang diciptakan menurut serupa dan gambar Allah, kita harus bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan, mengelola sedemikian rupa, dan menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat waktu. Refleksi, jalani hidup dengan tetap berharap kepada Tuhan dan imani bahwa rancangan Allah tepat pada waktunya, karena rancangannya itu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini. Kami diingatkan bahwa Allah kami adalah Allah yang berdaulat. Rancangannya adalah rancangan yang tepat pada waktunya. Dan kami percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik buat kami. Sepanjang hari ini Bapa, kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Allah kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Roh Kudus pimpin kami terus, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.